Gimana kalian selama ini? Jangan sampai kita menjadi pahlawan kesiangan gitu, yang seakan-akan ingin dipuji menjadi orang baik, mengajak saudaranya untuk menampung orang Rohingya. Sementara Anda sendiri hanya berkuar-kuar di media sosial gitu. Hola netizen yang tercinta, Rohingya yang tinggal sementara di kota Makassar hampir 2000-an orang. Bahkan ada yang sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Wali kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, awal dia menjabat sebagai wali kota Makassar pada 2014 lalu, jumlah Rohingya yang tinggal sementara melebihi 2000 orang. Dengan jumlah yang banyak itu, pejabat yang dikenal dengan nama Dani Ponanto ini pun meminta kepada UNHCR agar setiap tahunnya ada pengurangan dan tidak ada penambahan Rohingya. Dani Ponanto pun mengungkapkan jika ada Rohingya yang tinggal sementara di kota Makassar sudah mencapai 20 tahun lebih. Tidak jarang beberapa Rohingya mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil. Saat ditanya soal mengapa Rohingya bisa tinggal hingga puluhan tahun di Makassar, Dani Pomanto mengaku tidak mengetahuinya. Diketahui dari dulu Rohingya terus berdatangan ke Indonesia. Terakhir, kasus Rohingya ada yang mengajukan permohonan pembuatan KTP dan kartu keluarga Indonesia karena sudah tinggal 23 tahun di Indonesia sejak tahun 2000. Rohingya tersebut bahkan mendatangi kantor Disduk Capil Kota Makassar untuk mengurus dokumen kependudukan. Seperti yang dilakukan Nur Islam, ia membawa 6 orang keluarganya mengurus dokumen warga negara Indonesia di kantor Disduk Capil Kota Makassar. Menurut Nur Islam, ia telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2000 dan berada di Kota Makassar pada tahun 2013. Selama hidup di Indonesia, ia tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki dokumen resmi. Selain itu, kepengurusan untuk mencari negara ketiga tidak bisa dilakukannya karena tidak memiliki dokumen resmi. Meski begitu, hingga saat ini Nur Islam berharap pemerintah Kota Makassar mau memberikan dokumen resmi agar bisa mengurus proses ekstradisi ke negara ketiga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ayo dong kalian bangun, mana jangan mau dijajah pakai kata-kata agama, kesedihan. Udah gaget banget gua. Kayak mereka tuh tahu gitu kalau nggak jual kesedihan ya jual agama gitu kan. Kelemahan kita tuh itu. Please lah, kalian tuh smart, sumpah kalian tuh smart. Kan udah pernah sebelum-sebelumnya kalian ditipu daya gara-gara agama lagi. Agama nggak cuma satu. Dan kalau ngejual kesedihan di Indo pun belum tuntas semuanya. Ayolah kita bantu. Indo aja bantunya, jangan keluar dulu. Greget gua. Jangan sok-sokan ngebantu orang luar dulu lah. Di kita pun belum selesai. Dan pas gua denger video yang tadi, ya intinya mereka pengen ke Indonesia, pengen jadi warga negara kita kayak, terus nyaman gitu di negara kita. Terus nanti warga-warga kita diusir sama mereka. Mereka jadi PNE, dia orang-orang sukses. Ya itu namanya penjajahan. Jangan lupa follow udah. Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Oke teman-teman, di sini saya akan menghubungkannya dengan imigran gelap Rohingya. Penetapan pada tanggal 10 Oktober 2023. Coba kita perhatikan kapan imigran gelap Rohingya ini bergerombol, berduyun-duyun datang ke Indonesia. Pada bulan November, pada bulan Desember 2023. Ada juga pemberitaan yang mengatakan mereka akan terus berdatangan sampai Maret 2024. Akan tetapi, saya tidak percaya tentang ini teman-teman. Malahan nanti akan terus berdatangan, nggak sampai Maret saja. Karena ini nih, Indonesia sudah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Tentu saja ini ada efeknya. Indonesia akan kesulitan untuk mengusir imigran gelap Rohingya ini dari Indonesia, untuk menempatkan mereka ke negara ketiga kayak gitu. Karena apa? Sepertinya ini sudah disetting PBB, UNHCR dan Indonesia kayak gitu. Apalagi kemarin Komnas HAM Indonesia itu ada 11 rekomendasi tentang imigran gelap Rohingya yang ada di Aceh. Salah satunya adalah tentang penempatan yang tersentral. Nah, siap-siap saja nanti nih akan ada pembangunan camp, entah itu di Aceh atau di tempat lain untuk imigran gelap Rohingya. Karena adanya pembangunan camp ini, otomatis mereka akan berdatangan terus. Tidak mungkin mereka tidak akan berdatangan. Karena kalau menolak, larinya ke HAM lagi kayak gitu. Kemudian kemarin ada juga Komnas HAM itu merekomendasikan dananya dari APBN. Ada apa nih dengan Komnas HAM? Apakah karena ada sesuatu atau yang lain? Silakan dijelaskan.
Saya mengimbau kepada saudara-saudara saya setanah air yang selama ini ngotot mau ingin menampung orang Rohingya, menghimbau bahwa mereka harus diterima, mereka harus diberikan tempat tinggal karena ini urusan kemanusiaan, karena ini urusan agama. Perlu kita ketahui, harusnya kalian berperan sejak 2015 yang lalu. Gimana kalian selama ini? Jangan sampai kita menjadi pahlawan kesiangan gitu, yang seakan-akan ingin dipuji menjadi orang baik, mengajak saudaranya untuk menampung orang Rohingya. Sementara Anda sendiri hanya berkuar-kuar di media sosial gitu, mau ingin menampung. Dan buktinya kalian sendiri tidak menampung gitu. Selama ini dari tahun 2015, 2017 puncaknya kedatangan mereka dalam jumlah yang sangat besar. Ya sekarang juga yang kemarin 2023 yang dari November sampai Desember itu ya, gelombang yang terus menerus hadir itu bukan jumlah yang kecil gitu. Dan memang masyarakat Aceh yang awalnya itu menerima menolak, sedangkan saudara-saudara saya yang berkuar-kuar, yang berbicara dengan nada dakwah, dengan pendekatan kemanusiaan, bahwa terimalah mereka. Ini menurut saya ya saudara-saudara ini belum mengalami secara langsung, hanya karena ya berdasarkan asumsi bahwa mereka atas dasar kemanusiaan harus diterima, atau dengan pendekatan agama lah gitu ya. Kalau katakanlah dengan pendekatan agama ya, karena ada beberapa pemuka agama ini yang menyarankan untuk menampung orang Rohingya. Sepengetahuan saya, kalau saudara menjadi pemuka agama harusnya mencontohi Rasulullah SAW. Rasul itu sebelum berbicara dia sudah mencontohkan. Apakah selama ini saudara sudah mencontohkan? Ya tampunglah, katakanlah 10 orang. Dan faktanya memang tidak ada yang ditampung. Baik itu 10 orang, puluhan orang atau ratusan orang. Ini sudah ribuan orang yang datang. Jadi cukuplah jangan terlalu berteori, jangan terlalu berasumsi yang terlalu idealis. Ya pada akhirnya kita juga tidak menginjakan kaki kita di kehidupan atau di hadapan mereka sendiri. Ya cobalah kalian rasakan, pergi ke Bangladesh ya, atau pergi di kem-kem pengungsian mereka, kemudian tinggal dengan mereka kurang lebih 1 atau 2 tahun lagi, kemudian rasakan bagaimana perilaku mereka. Atau katakanlah ya ambil sampel misalnya 10 orang ya, mereka tinggal di rumah Anda, tinggal di pondok Anda, atau tinggal di istana Anda, Anda kasih makan mereka, didik mereka misalnya ya. Kemudian kalau Anda berhasil ya silakan kampanyekan gitu, silakan dakwakan. Kan seperti itu. Jangan kita yang tidak mempraktekkan seperti itu seakan-akan kitalah yang paling baik akhlaknya gitu. Orang yang menolak seakan-akan orang yang buruk akhlaknya. Saya kira jangan seperti itu posisinya. Orang-orang yang menolak ini orang-orang yang sudah merasakan secara langsung hidup bersama dengan mereka, melihat secara langsung perilaku orang Rohingya. Jadi punya alasan, punya dasar. Kalau ini 1-2 orang ini masyarakat dunia ini menolak. Jadi ya kembali lagi, semoga kita doakan orang Rohingya ini bisa kembali ke Myanmar ya dalam kondisi yang baik, mereka diterima sebagai warga negara di Myanmar. Dan kita juga ya harus punya komitmen untuk menolak mereka. Menolak dalam artian ya tidak boleh menjadi warga negara Indonesia karena ada prosedurnya gitu ya. Jadi warga negara Indonesia ada prosedurnya. Ya prosedurnya mereka harus pergi ke Myanmar untuk diakui sebagai warga negara. Kemudian kalau katakanlah mereka mau tinggal di Indonesia, ya mereka harus mengikuti prosedur migrasi di sini ya. Jadi itu saja sih sebenarnya. Ataupun ya kalau mereka punya kelakuan yang bagus sih, mungkin gitu. Tapi ya, sampai hari ini faktanya banyak yang meresahkan. Ya semoga banyak keturunan mereka yang lebih baik daripada hari ini. Yang katanya mau dikasih tanah berapa hektar gitu ya kan, itu seharusnya kita harus mikir-mikir dulu, harus kita pertimbangkan dulu, jangan begitu nanti udah terjadi baru kita menyesal. Ya di Aceh ini aja masih banyak warga masyarakat di Aceh ini masih membutuhkan uluran tangan kita. Ya contoh yang seperti korban banjir, nggak usah kita bilang korban banjir lah, masih ada lah masyarakat kita itu yang masih ngontrak rumahnya, yang nggak punya rumah, yang istilahnya masih butuh uluran tangan kita. Yang kayak di Aceh Singkil ini aja tengoklah, korban banjir, rumah mereka terendam berhari-hari, berminggu-minggu. Seharusnya itu yang harus kita bantu, karena itu yang lebih dekat dari kita. Ya itu juga sesama muslim loh. Bukannya kita mau menutup mata atas tragedi Rohingya ini, enggak. Cuman ya di dekat kita aja itu masih banyak orang yang membutuhkan kita.
Kenapa nggak kita bantu itu? Kenapa mesti semut di seberang lautan sana nampak tapi gajah di pelupuk mata kita nggak nampak? Kan aneh, lucu. Ini sangat-sangat lucu. Harusnya mereka itu mempertahankan apa mereka, tanah mereka. Jangan mereka kabur, terus mereka enak-enakan di negara orang gitu loh. Seharusnya kita tuh waspada, ini ada agenda apa? Kita nggak tahu agenda apa, karena kita terlalu baik tadi, kita dimanfaatkan gitu loh.